terlepas dari itu, ini fenomena loh ternyata. Ini nggak cuman 1-2. Yeah. Karena ini ketika kita ngomongin lebih dari separuh. Ini ternyata fenomena. Bisa ini layak untuk menjadi sesuatu isu yang kita sorot. Respons publik itu gimana? Karena ternyata mereka kan menemukan nih, terlepas dari langsung atau dari cerita dari teman atau keluarga mungkin. Respon mereka menanggapi ini tuh, apakah ini hal yang wajar atau ya nggak boleh dong, harusnya gimana sih? Misalnya ada atasan begitu ya, yang punya affair atau hubungan dengan bawahannya, most likely si orang ini akan lebih difavoritkan, lebih sering diajak dinas, lebih sering diberikan peluang atau kesempatan untuk berkembang. Dan itu sebenarnya kan merusak lingkungan kerja ya. Halo sahabat Kompas, kembali lagi di Bongkar Data. Kali ini bersama saya Agustina Purwanti. Bersama saya sudah ada rekan saya Arita Nugraheni, peneliti Litbang Kompas. Halo Tah. Halo Tina, apa kabar? Baik, Arita gimana kabarnya? Baik. Litbang Kompas ini biasanya kan membahas sesuatu yang serius, politik, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Tapi kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin bisa dibilang agak santai, tapi kita nggak bisa nih sepelekan hal ini juga. Yang kemarin sempat ramai soal asmara sebenarnya, tetapi bisa dibilang asmara yang terlarang karena ini berkaca kepada kemarin ya, kasus Coldplay di konsernya yang meriah, tetapi ada sesuatu meriah yang lain ketika ada sepasang kekasih yang tertangkap oleh kamera sorotan gitu ya, dan ternyata adalah hubungan gelap atau hubungan terlarang dari sebuah perusahaan begitu. Nah, dan ternyata Kompas juga mengangkat hal ini. Arita juga menuliskannya di Kompas ID juga tayang juga di koran Kompas dan masuk ke HL. Nah, ini sebenarnya peristiwa apa sih Tak sehingga hal ini pun ternyata cukup menjadi perhatian Kompas. Arita juga menuliskannya dan cukup menjadi perhatian publik juga begitu. Jadi gini sih sebenarnya ketika kita merancang jajak pendapat soal perselingkuhan di kantor, asmara terlarang, kita tuh nggak tahu akan kejadian itu. Artinya maksudnya ini memang sudah direncanakan mau dibikin sebelum ada kasus Coldplay. Bener banget. Okay. Karena spiritnya Litbang Kompas, bener tadi kayak kamu bilang, kita nggak cuman menyorot isu-isu prioritas atau strategi seperti politik dan kebijakan publik, tapi kita juga mau melihat atau memotret gimana sih situasi masyarakat secara sosial dan budaya, termasuk salah satunya ketika kita ingin melihat interaksi antara rekan kerja gitu ya, termasuk asmara. Karena benar kata kamu juga, ini tidak bisa disepelekan, lebih lagi karena ketika asmara terlarang itu ada di kantor, tinggi kemungkinannya itu mempengaruhi integritas dan profesionalitas kerja. Tapi ketika berbicara soal ini memang sudah by design-nya Kompas dan juga Litbang Kompas tuh, Litbang Kompas kan biasanya ada jajak pendapat begitu. Menemukan juga nggak fenomena ini dari jajak pendapat? Ya, benar. Jadi di jajak pendapat kita akhirnya bisa bilang dengan lugas gitu ya, bahwa ternyata memang ada perselingkuhan di kantor. Dan ini terekam dari hampir separuh respondentin. Banyak juga. Tunggu, bahkan nggak separuh, ini lebih dari separuh. Berapa lebih dari separuh responden mengaku bahwa dia tahu ada perselingkuhan di kantor. Tapi memang dari proporsi itu 23% tahu secara langsung, melihat langsung atau mengetahui secara langsung di lingkungan kerja dia, baik di kantor, bisa di rumah sakit, di pabrik, macam-macam ya, ruang kerja itu ya, lingkup kerja di lingkungan kerja. Sementara 30% lainnya mendengar dari kerabat. Jadi dia diceritain kalau temen gue di kantor ada yang gini loh. Jadi tapi secara umum kita bisa bilang ternyata memang ada dan lumayan asmara terlarang itu di kantor, dan ini dibuktikan dari lebih dari 50% responden yang punya pengalaman atau mengetahui first hand experience terhadap orang rekan-rekan kerjanya yang berselingkuh. Menarik ya ternyata, karena bahwa ini jajak pendapat ini menjadi semakin membuktikan, memvalidasi bahwa itu tadi bukan hanya desas-desus, ternyata banyak sekali, lebih dari separuh menemukan ada kejadian itu. Itu kan tapi konteksnya di Indonesia ya, kalau jajak pendapat Litbang Kompas.
Nah, kalau kembali geser dikit lagi ke Coldplay tadi, itu kan fenomena global. Ada juga nggak sih temuan-temuan soal itu misalnya apa ya, survei menanyakan kepada publik global begitu? Peristiwa Ada itu sih juga satu tertangkap? riset dari OnePoll yang didanain oleh Forbes. Dari riset ini dia menemukan bahwa memang 40% masyarakat di Amerika Serikat, kalau nggak salah, karyawan di Amerika Serikat sudah pernah melihat pasangan berselingkuh dengan rekan kerja. Tapi kalau memang ini tidak bisa diperbandingkan, tapi kalau misalnya kita iseng-iseng aja membandingkan, berarti tingkat perselingkuhan di sini lebih rekan tinggi kerja di gitu Indonesia ya, lebih tinggi ya. dibandingkan di Amerika Serikat. Cuman tentu lagi itu harus ada riset yang lebih ini ya, komprehensif ya kalau kita mau membandingkan, karena sebenarnya nggak apple to apple. Cuman terlepas dari itu, ini fenomena loh ternyata. Ini nggak cuman 1-2. Ya. Karena ini ketika kita ngomongin lebih dari separuh. Ini ternyata fenomena. Bisa Ini layak untuk menjadi sesuatu isu yang kita sorot. Betul, karena separuh aja tuh juta kan hitungannya kalau misalnya di Indonesia. Tapi tadi lanjut lagi ke soal hasil jajak pendapat Litbang Kompas, terus respons publik itu gimana? Karena ternyata mereka kan menemukan nih, terlepas dari langsung atau dari cerita dari teman atau keluarga mungkin, respon mereka menanggapi ini tuh apakah ini hal yang wajar atau ya nggak boleh dong, harusnya gimana sih? Nah, itu juga yang kita mau gali sis, karena seringkali ketika kita ngomongin perselingkuhan di kantor, kita membayangkan ini sebagai fenomena urban, fenomena yang terjadi di kota-kota besar. Fenomena yang terjadi karena misalnya justifikasinya adalah karena tingkat stres yang tinggi, karena keriuhan yang tinggi, karena pressure dari kantor yang tinggi, macet dan segala macam. Situasi yang tidak menguntungkan ini membuat perselingkuhan terjadi. Gitu ya, sehingga kayak seolah-olah wajar saja kalau misalnya ada 2 rekan kerja selingkuh. Ya dari misalnya nunggu macet nih, ngopi dulu yuk. Sesuatu yang kita lihat tadinya gitu ya, harmless, yang kayak enggak cuman ngopi doang nunggu macet. Tapi kan sebenarnya secara sadar dua pihak ini kan memberikan ruang untuk hal-hal yang itu tumbuh. Apalagi terjadi. ketika kita membicarakan selingkuh, ini kan sebenarnya baik satu ataupun 2 pihak sekaligus sudah punya komitmen kan dengan pasangannya. Oke. Sebelum lanjut ke pembahasan, karena kan banyak temuan jajak pendapat ya, tapi mungkin kita mau clearkan dulu, ini perselingkuhan di kantor yang dimaksud itu seperti apa? Karena kalau berbicara perselingkuhan dalam sebuah relationship itu kan misalnya 2 orang berpasangan, kemudian yang satu sudah tidak setia, katakanlah, itu kan juga bisa dibilang perselingkuhan. Tapi ada batasan nggak soal ini? Yang sebenarnya kamu udah menjelaskannya cukup baik sih. Ya memang perselingkuhan yang kita potret adalah ketika itu terjadi antara 2 rekan kerja. Jadi sama-sama bekerja di satu kantor, dan baik satu maupun keduanya itu melakukan tindakan yang tidak setia begitu ya, melanggar komitmen. Dengan pasangannya. Dengan pasangan. Oke, menarik. Tadi Arita juga sudah jelaskan, mungkin ada ruang-ruang yang membuat fenomena ini jadi tampak wajar, apalagi di dalam situasi urban begitu ya. Ketika melihat mungkin penat dengan kemacetan atau stressful dengan pekerjaan dan lain sebagainya yang membuat ruang-ruang itu terbuka. Tapi ini kan harusnya tidak bisa menjadi hal yang diwajarkan begitu. Benar. Itulah tujuan dari Litbang Kompas. Apakah publik melihat ini sebagai kewajaran atau enggak? Termasuk itu kan kalau kita berbicara moral ya, karena banyak sekali yang ya udahlah, selingkuh itu kan urusan private. Selingkuh itu kan suka-suka dia. Tapi kita nggak boleh berhenti di situ aja dong, menerima justifikasi bahwa itu hidup Anda. Enggak, karena ketika tadi kita harus balik lagi, ketika itu terjadi di ranah kerja, ada aspek lain yang dipengaruhi terhadap perselingkuhan ini. Kalau profesionalitas. Kalau temuan jajak pendapat artinya publik nih lebih ke bisa menerima ini hal yang wajar atau enggak? Nah, menariknya dari 2 hal yang disorot, soal profesionalitas dan moralitas, 93% masih melihat ini tidak wajar. Jadi kita tentu saja sebagai peneliti harus objektif ya, Tapi ini tentu saja menjadi potret bahwa kita masih kok memegang nilai-nilai moral, kita masih punya nilai publik kita masih menilai bahwa ketika kamu berkomitmen itu sesuatu yang harus kamu hormati, dan kesetiaan tuh bukan bareng main-main. Sehingga ternyata ketika kita nanyakan soal
wajar atau tidak wajar sih perselingkuhan di kantor. Berarti kan hampir seluruhnya ya, mayoritas bisa melihat dibilang semua. itu nggak wajar. Termasuk karena ada kekhawatiran ini akan sangat, ketika berbicara soal lingkungan kerja ini kan ngomongin profesionalitas ya, ada kekhawatiran juga dari publik bahwa ini akan sangat mempengaruhi profesionalisme bekerja. Memang kalau seperti itu, apa sih kemungkinan yang bisa terjadi tak ketika ada hubungan gelap di sebuah rekan kantor gitu? Oke, ketika kita tanya juga, apakah menurut publik ketika perselingkuhan terjadi di lingkungan kantor itu akan mempengaruhi profesional kerja? Sama hasilnya bahwa mayoritas melihat itu akan mempengaruhi profesional kerja. Dan ketika kita kombinasikan begitu ya dengan hasil-hasil riset, memang ada satu jurnal dan cukup reliable, bisa kita kutip jurnal ini, dan tentu saja jurnal ini bisa dibaca di Kompas ID. Oke. Saya kutip sedikit bahwa ternyata riset ini menemukan orang yang melakukan ketika berselingkuh di kantor tuh kita bisa menyebutnya sebagai workplace infidelity. Mereka melihat orang-orang yang tidak setia pada pasangannya dan berselingkuh itu 2 kali lipat lebih mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik di kantor. Misalnya manipulasi data, berbohong, dan hal-hal lainnya yang mempengaruhi performa kerja tim dia. Jadi ketika memang ini tentu saja tidak bisa dipukul rata ya. Betul. Tapi ini sesuatu yang menarik juga ketika juga ya secara personal kamu tidak bisa membatasi dirimu, kamu tidak bisa bersetia pada komitmen. Ada hubungan kuat ketika kamu juga tidak profesional, tidak bisa menjaga integritas di kantor. Gitu. Artinya sebenarnya ketika berbicara soal relationship itu kan personal ya, hal-hal yang personal. Tetapi ketika itu dilakukan di ranah pekerjaan, di lingkup ruang kerja, itu ternyata bukan hanya lalu berbicara soal dirinya sendiri atau 2 orang yang saling berkaitan ini, tetapi bisa mempengaruhi ekosistem bekerja itu sendiri ya, yang mungkin bisa mengganggu suasana bekerja atau malah tadi menimbulkan manipulasi data. Hal-hal jadi dia sendiri lainnya akan punya 2 kali lipat kemungkinan bertindak tidak profesional. Termasuk misalnya malpraktik atau menyalahgunakan wewenang, memanipulasi data, dan termasuk misalnya ketika ini aku belum nemu jurnalnya yang bisa kita kutip secara utuh begitu ya, tapi ada 1-2 cerita bahwa ketika perselingkuhan terjadi di kantor, ada juga hal yang muncul berupa favoritisme. Jadi kurang objektif gitu ya? Kurang objektif ketika menilai, ketika misalnya misalnya ada atasan begitu ya, yang punya affair atau hubungan dengan bawahannya, most likely si orang ini akan lebih difavoritkan, lebih sering diajak dinas, lebih sering diberikan peluang atau kesempatan untuk berkembang, dan itu sebenarnya kan merusak lingkungan kerja ya, ekosistem, dan tentu saja kemudian to some extent merugikan rekan kerja yang lain. Iya, betul. Artinya itu tadi ya, ini menjadi sangat serius meskipun tadi berbicara soal hal yang personal yang mungkin bagi banyak orang anggapannya ngapain sih ngurusin urusan orang, tapi kan ketika ini dilakukan di ranah pekerjaan ternyata bisa sangat mengganggu tadi lingkungan pekerjaan. Itu salah satu yang terus maksudnya kita highlight ya, bahwa iya benar kamu punya hubungan dengan siapapun itu merupakan hak kamu. Tapi ketika itu mengganggu orang lain, merugikan orang lain, ini udah bukan lagi menjadi masuk ranah privat dong. Ini menjadi masuk ranah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Gitu. Kalau tadi berbicara itu, tapi sebenarnya soal hal perselingkuhan di kantor begitu, itu ada aturan yang mengikat nggak sih tak selama ini? Dan ketangkap juga nggak dari satu yang menarik sih sebenarnya, karena ini kan sebenarnya di ranah yang bukan abu-abu ya, di ranah yang apakah harus dilembagakan, harus ada dalam aturan. Tapi kalau misalnya kita merujuk pada misalnya peraturan untuk aparatur sipil negara, memang ada. Itu memang diatur misalnya untuk pelanggaran disiplin ringan sampai berat. Tapi itu belum ada. Belum banyak ada, tidak ada regulasi yang memayungi itu bahwa itu harus ada di perusahaan-perusahaan swasta. Atau perusahaan-perusahaan yang termasuk mungkin juga kita nggak ngomongin perusahaan ya, bisa jadi itu rumah sakit atau lingkungan kerja milik pemerintah, tapi belum ada payungnya secara utuh begitu ya, secara jelas memayungi bahwa ini harus diatur.
Tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri dari jajak pendapat itu menemukan nggak di lingkungan mereka itu ada yang ternyata sudah ada peraturannya, ada yang belum begitu? Ya ada, 4 dari 10 responden bilang perusahaan mereka mengatur hal itu. Ini mungkin, tapi menurut Arita perlu nggak dipertimbangkan bahwa dalam suatu perusahaan ya perlu hal-hal seperti ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan Menurut itu aku sendiri? ini penting banget ya untuk, kita nggak usah ngomongin moral, kita ngomongin aja sebagai perusahaan. Misalnya kita punya perusahaan, kita kan nggak mau ya ada konflik-konflik di antara atau internal yang membuat kita merugi, sebagai perusahaan merugi atau kehilangan nama baik, kehilangan kredibilitas. Sehingga penting untuk punya aturan yang kemudian tidak mengurusi ranah privat sih, lebih ke mengurusi bagaimana Anda menavigasi diri ketika di ruang kerja, begitu kan. Cuman ada satu problem sebenarnya yang kita bisa lihat juga dari hasil jejak pendapat, bahwa memang sebagian besar itu akan ketika misalnya mengetahui rekan kerjanya berselingkuh akan melakukan satu tindakan, baik itu tindakan konfront atau kayak menentang. Tapi ternyata ada juga yang sebagian responden yang akan membiarkan. Dan justru temuan dari jejak pendapat ini? Temuan dari membiarkan, menutupi, bahkan mendukung. Mendukung nih maksudnya gimana? Tentu ada keterbatasan ya dari jejak pendapat ini, tapi ketika kita melihat ada responden yang masih tidak satu suara begitu ya, ketika apa tindakan yang mereka ambil, walaupun tentu saja ketika kita harus mengapresiasi orang yang mau ngambil peran untuk kayak ini nggak baik, tapi ada juga sebagian yang menutupi, bahkan mendukung atau membiarkan. Berarti kita juga bisa ngeliat isu ini kan masih di ranah abu-abu. Masih belum ada kesuaraan dari masyarakat kita untuk merespon isu perselingkuhan di kantor ini. Karena tadi mungkin ya itu adalah efek dari karena tadi ada sebagian yang masih merasa ini hal yang wajar itu tadi ya. Hal yang wajar. Apalagi kita harus sadari lebih dari 1/3 hidup kita sebagai karyawan itu kita harus di kantor. Oh benar juga. Ini secara umum ya, kita kalau ngomongin secara umum ya, yang kerja misalnya dari jam 8 sampai jam 5 atau bahkan bisa lebih dari jam itu, interaksi kita di rumah misalnya atau bagi masyarakat yang sudah berkeluarga atau berpasangan itu lebih sedikit ya. Sehari-hari interaksinya dengan kantor. Jadi lagi-lagi karena ini bukan sebenarnya urusan negara ya, bukan satu isu yang prioritas, tapi ada kok hal-hal yang bisa kita lakukan, termasuk kita sendiri sebagai sesama rekan kerja, dan juga kita bisa mendorong perusahaan untuk juga care terhadap isu ini. Ya ini menarik ya, karena tadi ternyata problemnya bisa sangat kompleks, bisa sangat mempengaruhi kinerja perusahaan itu. Bisa jadi kalau ada tadi misalnya manipulasi data dan segala macam kecurangan-kecurangan sebagai ekses dari hubungan gelap tadi kan juga akan sangat mempengaruhi perusahaan yang ya kalau berbicara ranah yang lebih makro ya ini akan sangat berpengaruh, dan tentu tadi keharmonisan hubungan juga akan sangat terganggu begitu ya. Ada hal-hal lain lagi yang mungkin menarik untuk disampaikan Arita? Mungkin juga kita harus memahami soal bagaimana kita menciptakan satu situasi di kantor yang agak less stress. Karena ternyata ada juga satu riset yang menemukan bahwa ketika orang dalam tekanan yang tinggi, ketika ruang kerja tidak nyaman begitu, tidak kondusif, dan ketika misalnya itu ditambah dengan kalau di Jakarta dengan kemacetan, dengan panas, polusi, orang kan jadi sangat tegang, stressful, dan itulah juga menjadi salah satu pemicu kenapa dia somehow integritinya melemah. Jadi dia semacam lebih permisif ketika aku mau deh jalan sama orang yang sudah punya pasangan atau apa. Jadi stres itu ternyata ada kaitannya bagaimana integritasmu tuh jadi melemah. Jadi lebih permisif. Deh, nggak apa-apa. Apa-apa tuh sebenarnya dimulai dari nggak apa-apa. Terima kasih Arita untuk obrolannya yang sangat seru. Semoga ini bisa memperkaya wawasan publik juga, dan tadi di tengah hal-hal masih
ada yang permisif dengan hal-hal itu, tapi ternyata banyak juga yang menentang. Ya kita berharap ini tidak menimbulkan hal-hal yang baru lagi ya, tidak menimbulkan kasus-kasus yang baru lagi. Dan suasana kerja tadi, pesan Arita tuh bener banget, supaya suasana kerja dimanapun tempat kerjanya, entah itu tidak melemahkan integritas, tidak melemahkan integritas, dan itu yang harus dijunjung. Dan mungkin juga tadi ya, peran pemerintah, entah ini harus gimana nih, harus diatur oleh pemerintah atau tidak, tapi rasanya ini cukup bisa menjadi perhatian. Karena tugas kita lagi-lagi mendeteksi masalah, ya kan, betul. Merekomendasikan apa yang bisa jadi perhatian, dan itu mungkin menjadi tugas perusahaan, dan pemerintah ya, karena hal-hal problem-problem tidak hanya hal yang besar dari ranah sekecil ini pun ternyata bisa harus menjadi perhatian juga, karena bisa mempengaruhi banyak hal. Thank you sekali lagi Arita. Terima kasih. Ya. Dan ini tadi semuanya ulasannya bisa dibaca di Harian Kompas dan Kompas ID ya, Ta, ya, yang sahabat Kompas bisa temukan di koran Kompas, juga ada di edisi hari Minggu tanggal 20 Juli, dan juga ulasan-ulasan lainnya di Kompas ID. Sekian edisi Bongkar Data kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa di episode berikutnya. Salam.